Sekilas sejarah Kiai Haji Muhammad Anwar, pengarang kitab Aisyul Bahri. Kiai Haji Muhammad Anwar Batang Kauman adalah ulama besar. Menurut Kiai Haji Dimyati Rois, Mbah Kiai Anwar hidup sezaman dengan Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Soleh Darat Semarang, Kiai Haji Soleh Langitan, Kiai Haji Soleh Grisik, dan Kiai Haji Abdul Karim Kaliwungu. Menurut Mbah Dim, beliau pernah mengadakan pertemuan di Alas Roban kurang lebih 50 tahun sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar sebagai tuan rumah. Pada tanggal 12 Juni tahun 2017 saya mencari makam Mbah Kiai Anwar. Yang menjadi dasar adalah nisbat dalam kitab Aisyul Bahri, yaitu Muhammad Anwar min ahli Saidil Bahri Al-Batangi Al-Qaumani, yaitu daerah Kauman Batang. Dalam pencarian saya bertemu dengan Kiai Haji Syatibi Kauman Batang, bahwa beliau bercerita Mbah Kiai Muhammad Anwar adalah ulama asal Cirebon, kemudian bermukim di Kabupaten Batang. Bahkan bisa kita jumpai sampai sekarang bekas dalam pondok pesantren dan musola yang dulu ditempati oleh Kiai Haji Muhammad Anwar. Menurut beliau, Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar dimakamkan di pemakaman Guru Kauman Batang dan masih ada keturunannya. Kemudian nama Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar diabadikan menjadi nama Musola Al-Anwar, Paud Al-Anwar, dan TPQ Al-Anwar. Tahun 2017 sampai tahun 2024 saya berhenti melakukan penelitian lebih lanjut tentang Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar, hingga akhirnya pada hari Kamis Wage dan Jumat Kliwon tanggal 18-19 Januari 2024 saya kembali ke kampung Kauman untuk mencari keturunan Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Saya memulai wawancara setelah sholat asar di Musola An-Anwar dengan warga Kauman di kampung Kiai Haji Muhammad Anwar yang dulu bermukim dengan warga sekitar. Menurut Pak Hadi dan Mbah Murdianto, kakeknya santri dan juru masaknya Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar, Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar berasal dari Cirebon, kemudian di Kauman menikah dengan Mbah Rujiah dan hanya dikaruniai satu keturunan, yaitu Mbah Nyai Hasanah yang menikah dengan Kiai Haji Adnan yang makamnya di Terban Warungasem. Buah pernikahan Mbah Nyai Hasanah binti Kiai Haji Muhammad Anwar dengan Kiai Haji Adnan adalah Mbah Rohanah binti Nyai Hasanah binti Kiai Haji Muhammad Anwar. Beliau masih hidup sampai sekarang. Kemudian Mbah Murdianto menyuruh saya untuk bersilaturahim ke rumah Pak Sus yang tinggal tidak jauh dari Musola Al-Anwar. Karena Pak Sus dan almarhum bapak beliaulah yang bernama Mbah Afani bin Kacung yang diberi amanah Mbah Nyai Hasanah untuk nyekar makbarah atau kuburan dan mengganti nisan Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Karena Mbah Rohanah lama tinggal di Bandung mengikuti suami beliau yang bernama Mulyana Susanto. Baru setelah suaminya wafat sekitar tahun 1997, Mbah Rohanah kembali lagi tinggal di Kauman Batang. Hari Jumat Kliwon sore, saya kembali ke Kauman untuk bersilaturahim ke rumah Pak Sus dan Mbah Rohanah. Menurut Pak Sus, keluarganya yang diberi amanah Mbah Nyai Hasanah untuk nyekar dan mengganti batu nisan Mbah Kiai Muhammad Anwar. Beliau bercerita, sama juga dengan warga Kauman bahwa dalam musola pondok bekas peninggalan Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar masih ada sampai sekarang. Akan tetapi sudah dijual oleh orang lain dengan alasan hak milik, bukan tanah wakaf. Keturunan Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar hanya satu dan memiliki satu cucu di Kauman, yaitu Mbah Rohanah. Sedangkan kerabat-kerabat Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar yang sekarang masih hidup adalah saudara dari istri Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar, yaitu Mbah Nyai Rujiah.
Kemudian apakah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar pernah menikah lagi atau memiliki istri selain Nyai Rujiah? Wallahu alam. Keluarga di Kauman tidak ada yang tahu hal itu. Selanjutnya saya bersilaturahim ke rumah Mbah Rohana, cucu Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar yang masih hidup. Beliau tidak begitu tahu banyak tentang sejarah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Yang masih diingatnya bahwa ibu beliau Mbah Nyai Hasanah lahir tahun 1932 dan wafat tahun 2010. Nyai Hasanah ditinggal wafat Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar ketika masih berusia belasan tahun, sehingga tidak begitu banyak kami mendapatkan informasi tentang Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Nyai Hasanah putri Kiai Haji Muhammad Anwar menikah dengan Kiai Haji Adnan dan hanya dikaruniai satu putri, yaitu Mbah Rohana. Untuk nyekar makam Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar sepeninggal Mbah Nyai Hasanah diamanahkanlah kepada keponakannya, yaitu Mbah Afani. Setelah Mbah Afani wafat diganti putranya, yaitu Paksus. Wawancara dengan Mbah Rohanah dan Paksus Jumat Kliwon tanggal 19 Januari 2024. Setelah wawancara, saya mengajak Paksus untuk berziarah ke makam Mbah Kiai Muhammad Anwar di Grogol Kauman, dan saya meminta beliau untuk menunjukkan di mana tempat titik makbarah Kiai Haji Muhammad Anwar tersebut. Karena pada saat pertama kali ziarah tahun 2017 di Makbarah Grogol, saya ditunjukkan makam Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar oleh Kiai Haji Syatibi. Beliau dawuh, makamnya di sekitar kompleks sini. Dulu kiai-kiai di Batang kalau ziarah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar ke sini. Tapi di mana letak titiknya saya tidak tahu karena bukan asli orang Kauman, kata Mbah Kiai Syatibi. Beliau berasal dari Kecamatan Tulis sehingga tahu sejarah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar, namun tidak mengetahui di mana persis makbarah tempat kuburan Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Kembali kepada Paksus yang turun-temurun nyekar kuburan dan mengganti nisan Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Sekitar jam 5 sore saya, Paksus, dan Pak Eko, salah satu penjaga dan petugas makam Grogol, untuk berziarah dan membersihkan makam Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar yang biasa Paksus nyekar. Karena waktunya menjelang maghrib, maka kami belum sempat untuk membersihkan makbarah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar, Mbah Nyai Rujiah, dan Mbah Nyai Hasanah karena dikuburkan di pemakaman umum dan minimnya perawatan. Untuk silaturahim ke keluarga Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar di Kauman selanjutnya, saya tidak sendiri, yaitu bersama Ustadz Saroji Peringin Gintung Tulis, Ustadz Muhammad Saifuddin asal dari Kudus yang berada di Tombo, dan Ustadz Salim Haryanto asal dari Riau yang berada di Tombo. Kami berangkat Kamis malam Jumat Wage tanggal 1 Februari tahun 2024 untuk bersilaturahim ke Paksus dan Mbah Rohana. Saya beserta rombongan tiba di Kauman sekitar jam 9 malam. Mbah Rohana dan Paksus bercerita tentang apa yang sudah saya sebutkan tentang sekelumit sejarah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar, sekeluarga, dan makbarah Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Kami dan diwakili oleh ketua jamaah yaitu Ustadz Saroji dan Ustadz Saib berinisiatif untuk membuka haul Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar di Kauman dan di makam Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar, dan alhamdulillah disetujui oleh pihak keluarga dan ahli waris Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar. Dan kami juga meminta izin dan restu kepada cucu Kiai Haji Muhammad Anwar yaitu Mbah Rohana untuk membuka dan merawat kembali makam makbarah
Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar di pemakaman umum Grogol Kauman. Alhamdulillah, hari Jumat tanggal 2 Februari tahun 2024 makam Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar sudah dibersihkan kembali oleh Pak Sus dan Pak Eko. Insya Allah haul akan dilaksanakan setiap tanggal 24 Sopar berdasarkan selesai ditulisnya kitab Aisyul Bahri, yaitu hari Ahad tanggal 24 Sopar 1339 Hijriah tepatan 1920 Masehi. Karena belum diketahui kapan persisnya beliau wafat, naskah kitab asli cetakan tahun 1920 milik saya pribadi Muhammad Faza saya dapatkan dari almarhum Abah mertua Kiai Syamsuddin Banaran, Babadan Limpung Batang pada tahun 2020. Supaya tidak terjadi perdebatan, di sini kami meyakinkan bahwa Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar masih ada keturunannya yang ahli nyekar makam juga masih ada dan beliau dikuburkan atau makbarohnya ada di Grogol Kauman Batang sesuai nisbat kitabnya Al-Batangi Al-Kaumani. Sedangkan berita dari Mbah Kiai Haji Dimyati Rois Kaliwongo bahwa ada kumpulan ulama Jawa di Alas Roban, yang mana Alas Roban pada saat itu adalah sangat luas, sehingga menurut saya karena Mbah Dim juga belum memutuskan kalau titik makbarohnya di Sengon Subah, mungkin makam yang sudah viral di Sengon Subah bisa jadi makam atau petilasan tempat berkumpulnya Mbah Kiai Muhammad Anwar dan sahabat-sahabatnya. Toh yang berziarah di makam Sengon Subah juga sama-sama mengirimkan Fatihah kepada Kiai Haji Muhammad Anwar, sehingga perbedaan ini supaya menjadi rahmat serta barokah, jangan dijadikan untuk permusuhan atau perpecahan, dan tidak perlu berkhilafan ini dipanjang lebarkan supaya tetap menjadi persatu warga khususnya di Kabupaten Batang. Karena Mbah Kiai Haji Muhammad Anwar adalah ibarat tower di Kabupaten Batang yang menjadi suri tauladan orang Batang, khususnya para santri, sebagaimana Kiai Haji Khalil Bangkalan menjadi tower di Madura. Karena zikrus sholihina tanzilur rahmah. Wallahu alam. Saya Al-Fakir Muhammad Faza Fauzan Azima, Khadim Pondok Pesantren Diyaul Falah Wonokerto Bandar, Ahad 4 Februari tahun 2024 bersamaan 23 Rajab 1445 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.